Ini kita memang baru meluncurkan layanan terbaru kita, yaitu Diagenmi, yang mana memang Diagenmi ini sendiri merupakan pemeriksaan genetik untuk melihat resiko diabetes pada seseorang. Jadi memang pasti layanan ini akan sangat-sangat bermanfaat bagi dokter-dokter SPGK sekalian, khususnya dokter-dokter mungkin udah sangat sering ya dok, pasti menerima pasien-pasien yang punya banyak keluhan seperti berat badan berlebih, pengen ngurangin berat badan. Nah, biasanya kan kita juga sama-sama mengetahui bahwasannya memang obesitas sendiri memang salah satu faktor resiko untuk terjadinya diabetes. Jadi harapannya memang nanti untuk pemeriksaan ini bisa sangat-sangat membantu pasien-pasien dokter di prakteknya dokter masing-masing. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya dok ya, izin saya mengundang dokter Rebecca untuk pemaparan sesi untuk training interpretasi hasil diagemi di siang hari ini. Kepada dokter Rebecca, saya persilahkan. Iya, terima kasih Elda. Kembali menyapa dok. Halo dok, selamat siang. Terima kasih atas waktunya dok di siang hari setelah kita makan siang. Seperti itu ya, kita bisa berdiskusi lagi nih dok untuk in-depth how to interpret dari pemeriksaan genetik terbaru dari Kalbe yaitu Diagenmi dok. Tuh. Nah, eh, sebenarnya secara eh, secara teori sih masih mirip dengan Genmi Life gitu ya dok. Tapi mungkin nanti ada beberapa yang memang kita adjust untuk traits-traitsnya itu memang lebih fokus ke diabetes. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini saya coba share screen. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah ya, sudah full screen ya. Oke, ya baik ya. Ya, jadi dok, ini memang pemeriksaan diabetes ini mungkin beberapa dokter kemarin sudah kita spill juga ya dok ya untuk pada saat PIT kemarin itu ya pada saat training interpretasi dari Genmi atau pada saat workshop Genmi Live kemarin. Ini adalah adiknya Genmi Live, namanya dia Genmi untuk melihat risiko diabetes baik kita dapat membuat atau kita dapat memposisikan untuk produk ini untuk menjadi primary prevention and secondary prevention seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang belum sakit diabetes gitu ya, kita bisa atau masih yang pre-diabetes atau misalnya memang ada eh, keluarga atau orang tua yang memang diabetes seperti itu ya. Jadi kita bisa merekomendasikan pemeriksaan ini agar membuat atau kita dapat merencanakan tentang precision medicine di dalam bidang diabetes gitu seperti itu. Nah, seperti Nutrigen Life atau Gen Life juga, Diagenmi ini merupakan part atau bagian dari precision medicine pada penyakit diabetes mellitus. Nah, fungsinya untuk apa atau gunanya untuk apa? Untuk mengoptimalkan diagnosis, gitu ya, prediksi, pencegahan primer di mana yang belum sakit diabetes gitu ya, atau yang memiliki faktor risiko tinggi, atau yang sudah obes tapi belum diabetes, atau yang sudah prediabetes tapi belum diabetes, dan pencegahan sekunder, di mana juga kita memiliki beberapa traits seperti farmakogenomik dan traits untuk komplikasi yang kita bisa pakai untuk pencegahan sekunder. Jadi yang sudah sakit diabetes pun masih bisa kita rekomendasikan pemeriksaan ini dan bisa juga untuk dan untuk tersier pencegahan tersier itu belum ada ya dok. Jadi memang dari jurnal-jurnal terbaru pun belum ada penelitian yang secara khusus melakukan penelitian bagaimana pencegahan tersier dalam suatu penyakit begitu ya. Jadi memang misalnya dia sudah diabetes nefropati, bagaimana caranya eh, dia agar tidak cuci darah atau tidak sampai renal replacement therapy, belum sampai situ sih memang penelitiannya ya. Dan juga kita bisa gunakan untuk presisi dalam pengobatan diabetes. Nah, berikut adalah 6 pilar precision medicine. Yang pertama adalah precision diagnostic, itu ya, yang tentu saja di dia Genmi ini kita memang lebih ke arah prediction ya dok, sama seperti Genmi Life ini kita risk stratification dan prediktif gitu ya, bukan untuk yang rare disease untuk diagnos itu enggak gitu ya. Precision therapeutics kita bisa memikirkan atau bisa merancang terapi yang presisi dan individualized untuk masing-masing pasien kita.
Prevention tentu saja tadi yang primary yang belum sakit dan yang secondary yang sudah sakit. Misalnya newly diagnosed, ingin tahu ke depannya seperti apa, ingin tahu rancangan makannya, rancangan olahraganya, kita bisa ya dok ya. Precision treatment, kita bisa lihat lagi bagaimana obat-obat yang cocok untuk pasiennya, misalnya gitu ya. Dan precision prognosis. Prognosis ini kita bisa lihat apakah pasiennya lebih cenderung ke eh, komplikasi yang mana seperti itu. Dan untuk monitoring. Nah, ini maksudnya monitoring adalah kita bisa lihat apakah pasien tersebut itu lebih ke arah misalnya eh, diabetes karena obesitasnya. Jadi kita bisa cocokin gitu ya, Dok. Apakah karena obesitasnya ataukah karena massa lemaknya. Jadi misalnya BMI-nya masih normal dalam range normal tapi sudah ada kelebihan massa lemak, sudah ada mulai sarkopen seperti itu ya. Kita bisa sangat concern ke arah sana. Atau misalnya memang pasiennya memang sudah diabetes seperti itu ya, Dok. Terus dia ada risiko untuk food diabeticum. Jadi kita bisa langsung memikirkan bahwa oh pasien tersebut itu monitoringnya lebih ke arah food care-nya seperti itu. Atau misalnya sudah ada risiko secara genetik untuk diabetes eye complication. Jadi kita bisa menyarankan untuk pasien kamu jangan lupa ya setiap tahun misalnya ke dokter mata seperti itu. Jadi kita juga bisa monitoring pasiennya secara lebih presisi lagi seperti itu, Dok. Nah, berikut adalah different risk of across ancestry. Jadi memang kita bisa lihat bahwa menurut beberapa penelitian, ini salah satunya saya ambil dari Nature mengatakan bahwa eh outcome atau phenotype dari masing-masing ancestry itu terhadap diabetes baik dari risikonya sampai ke risiko secara keseluruhan sampai ke faktor penyebab atau etiologinya itu memang bermacam-macam. Jadi tidak ada satu faktor yang sangat sahih itu menyebabkan diabetes di seluruh populasi. Let's say kayak seperti ini. Ini adalah penelitian membandingkan antara diabetes yang terjadi pada populasi Eropa dan pada populasi Asia, di mana populasi South Asia sendiri itu risiko diabetesnya itu 2 sampai 5 kali lebih lipat lebih tinggi dibandingkan diabetes yang terjadi pada Caucasian seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat gitu ya, bagaimana persebaran dari visceral fat area, liver fat dan subcutaneous fat area di South Asian. Dan ternyata visceral fat and liver fat accumulation merupakan higher contributor in development of diabetes mellitus pada populasi South Asian seperti itu. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa South Asian itu men-storage uh, kelebihan-kelebihan lemak itu di hati dibandingkan populasi European atau ancestry dari Caucasian seperti itu. Jadi memang fat storage terus fat accumulation itu pun sudah berbeda antara satu ancestry dengan ancestry lain. Itu kalau misalnya kita lihat secara helikopter view, kita hanya stratifikasi berdasarkan ancestry. Nah, dengan pemeriksaan diabetes diagemi ini kita bisa lihat lebih zoom in lagi, Dok, per individu bagaimana genetiknya sehingga kita bisa tahu nih, oh si A ini lebih ke arah eh, fatty livernya, oh si B ini lebih ke arah obesity-nya, misalnya BMI-nya seperti itu. Oh si C ini ternyata insulin production-nya, even dia bukan diabetes tipe 1, tapi dia ada impair atau ada kelainan dalam produksi insulin. Jadi kita bisa lebih fokus lagi, dan itu nanti akan banyak kita bahas di partition diabetes, partition PRS diabetes. Nah, ini selain dari fat storage, beberapa shape atau beberapa bentuk atau beberapa phenotype dari diabetes pun berbeda antara satu ancestry dengan ancestry lain. Kita sampai mengatakannya bahwa sebagai regional determinant shape of diabetes, di mana selain genetik yang spesifik gitu ya, per region, lifestyle transition tentu saja di mana mungkin Western diet dan Eastern diet juga sangat berbeda, terus early life environment di mana mungkin ada beberapa populasi seperti itu yang memang eh, angka bayi lahir berat berat rendah dan sangat rendah itu lebih tinggi misalnya sehingga eh, stunting di early life lebih tinggi sehingga memang angka diabetesnya juga jadi lebih tinggi pada BMI yang lebih rendah gitu ya karena lower BMI but higher body fat
percentage itu lebih banyak di Asia. Younger age at presentation, jadi terdiagnosis pada usia yang lebih muda itu juga lebih banyak di Asia. Dan Asia itu lebih ke arah instead of misalnya postprandial glucose lebih tinggi kadar postprandial glukosnya atau GDPP-nya memang dia lebih tinggi dan sekresi dari insulinnya karena kelainan atau fungsi dari sel betanya juga lebih rendah seperti itu. Dan terapeutiknya juga berbeda dok seperti itu. Ada beberapa obat yang memang lebih works di populasi uh, Kaukasian, ada yang lebih bagus di populasi Eropa, sorry, di populasi Asia seperti itu. Jadi memang outcome atau shape dari diabetes itu di secara ancestry pun atau secara population atau secara regional pun memang berbeda-beda. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita Kalbe sendiri atau Kalben sendiri jadi tergelitik untuk oke kita buat precision medicine in diabetes. Nah, balik lagi dok, seperti yang sering saya juga mungkin katakan di eh, pertemuan-pertemuan kita terkait Genmi Life gitu ya, sangat penting untuk mengetahui apakah seorang vendor itu menggunakan biobank yang mana. Gitu ya. Karena kita bisa lihat bahwa di sini memang sih dari diagram frame ini ada irisan antara gen-gen yang memengaruhi diabetes atau gen-gen yang berasosiasi dengan diabetes antara populasi Asia dan populasi Eropa. Tapi kembali lagi, mungkin ada pasien-pasien yang, memang Indonesia udah bisa bikin. Bagusan juga kalau kita kirim ke Amerika, bagusan juga kalau kita kirim ke Eropa, ke Jerman gitu ya. Tapi kita harus concern juga tentang biobank yang dipakai oleh vendor tersebut seperti itu. Nah, semakin kalau pada pemeriksaan genetik mungkin kita bisa mengedukasikan kepada pasien kita, mungkin untuk genetik ini karena memang Indonesia itu adalah underrepresented sebenarnya underrepresented population yang paling dekat adalah memang populasi Asia seperti itu. Jadi uh, uh, buatan dalam negeri itu juga baik untuk pemeriksaan genetik ini karena memang kita sudah pakai beberapa biobank kita sendiri seperti itu ya. Dok, jadi memang yang Asia uh, lebih baik seperti itu. Nah, ini dari saya ambil dari sorry, Genetic of Diabetes dari World Journal of Diabetes, faktor-faktor hubungan antara diabetes dan genetik seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa genetik itu sudah diketahui, bahkan pasien-pasien kita juga sudah sadar biasanya gitu ya. Memang diabetes itu adalah seperti quote-unquote penyakit turunan, atau di mana kalau misalnya orang tuanya udah kena diabetes, anaknya memang lebih tinggi untuk risiko untuk terkena diabetes. Yang kedua adalah heritability. Nah, ini bisa banget dok untuk menjadi, misalnya kalau udah uh, papa atau mamahnya atau ayah atau ibunya terkena diabetes, biasanya kan anaknya juga ikut merawat, ikut nganter ya dok ya. Nah di sini kita bisa berikan edukasi bahwa kalau misalnya memang ada salah satu dari orang tua kita atau first degree relatives yang terkena diabetes, maka anak orang tersebut bisa meningkatkan risiko 3 kali lipat untuk terkena diabetes. Selanjutnya adalah inheritance. Di sini cukup menarik sebenarnya, Dok. Sebenarnya keturunan dari ayah atau ibu sih yang lebih tinggi bisa menurunkan diabetes. Nah, menurut Framingham, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Framingham Offspring, melaporkan bahwa ketika seorang ibu atau maternal diabetes itu lebih higher risk untuk lebih mudah mempassing diabetes dari orang tua ke anaknya seperti itu. Kenapa? Pertama karena pasti faktor genetik. Kalau kita pikirkan faktor genetik itu sebenarnya 50-50 ya dok dari ayah ataupun ibu. Tetapi ketika ibunya itu hamil, itu kan ada faktor epigenetiknya juga. Jadi baik secara genetik dan epigenetik, seorang ibu itu memang lebih mudah atau lebih tinggi mempassing diabetes ke anaknya. Walaupun ada beberapa penelitian yang baru mengatakan bahwa sperma dari ayah yang terkena diabetes itu juga membawa pesan epigenetik untuk telur atau sel ovum yang dibuahi. Tapi tetap saja karena ibu itu juga nutrisi selama kehamilan itu diambil dari ibu, terus selama 9 bulan 10 hari ada di perut ibu atau 38 sampai 42 minggu itu ada di perut ibu, memang slightly higher risk kalau kita memiliki maternal diabetes. Jadi kalau yang ibu-ibunya itu
orang tua perempuan dari pasien kita itu diabetes, tolong diperiksakan juga anaknya karena memang tadi slightly high risk. Nah, dan menurut penelitian pada twin study mengatakan bahwa kembar-kembar yang monozygot atau kembar identik itu memang memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena dari diabetes. Itu menandakan bahwa memang faktor genetik itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam development dari penyakit diabetes. Karena kita ketahui bahwa monozygote twins atau kembar identik itu merupakan uh, genetiknya itu 100% sama dok. Seperti itu. Nah, ini apa sih fungsinya gitu ya? Apa sih yang bisa kita ambil insight dari low, medium, high risk? Let's say seperti ini, dok. Jadi kalau misalkan ada pasien kita yang secara genetik itu dia ada low risk of diabetes, dibandingkan medium risk of diabetes, dibandingkan high risk of diabetes, artinya adalah bahwa kalau yang low risk, let's say dia cuma punya 2 gen nih yang pembawa diabetes atau gen yang nyala diabetesnya cuma 2 gitu ya. Kalau kalau yang medium itu dia ada 4 yang menyala. Kalau high itu misalnya ada 8 gen gitu ya. Semua gen yang membawa diabetes dia tuh menyala. Nah, menurut dari sebuah penelitian dengan judul Impact of Genetic Factor on the Age of Onset Diabetes Type 2 mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki risiko tinggi atau polygenic risk-nya tinggi terhadap diabetes atau high risk itu lebih cepat juga dok. Selain lebih mudah, lebih tinggi risiko dan lebih cepat. Dia biasanya 6 tahun lebih cepat. Jadi misalnya kita bisa lihat bahwa misalnya pasien tersebut eh biasanya kan kita kalau kena diabetes itu ya dikatakan penyakit degeneratif setelah 40 tahun ke atas. Nah, kalau dia ada high risk of diabetes PRS-nya dia bisa lebih cepat. Jadi di usia 30-an mungkin atau late 30 dia udah mulai terkena diabetes. Oh, sudah masuk ke dalam fase prediabetes gitu ya. Jadi lebih presisi lagi kamu bisa 6 tahun lebih cepat loh gitu ya, Dok, untuk yang high risk dari PRS-nya. Selanjutnya kita gunakan apa? Jadi secara kembali lagi untuk mengingatkan gitu ya untuk pemeriksaan genetik ini kan memang berbagai macam model. Ada yang model monogenic risk, ada yang model polygenic risk. Nah, kalau yang model monogenic risk itu memang biasanya dengan adanya satu polimorfisme atau adanya satu mutasi dalam tubuh si pasien tersebut itu chance-nya langsung misalnya bisa 3 kali 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan populasi untuk terjadinya diabetes. Hanya saja monogenik itu jarang, less than 1%. Itu terjadinya kurang dari 1%. Jadi kalau misalkan pas dokter punya 100 pasien, belum tentu satu pasien itu terdeteksi untuk monogenic varian gitu ya. Memang penetrasinya atau implikasinya atau asosiasinya dengan ke angka kejadian diabetes itu atau odds ratio-nya untuk angka kejadian diabetes itu tinggi banget, tapi jarang di populasi. Nah, kalau kita hanya menggunakan varian-varian yang monogenik, berarti kalau misalnya uh, dokter punya 100 pasien, mungkin cuma satu atau bahkan belum tentu ada yang terdeteksi high risk of diabetes. Gitu dok, karena itu tadi saya katakan kurang dari 1% ini adanya gitu ya, atau kurang dari 2% gitu. Sedangkan kita ketahui bahwa sebenarnya diabetes itu hampir banyak sekali orang Indonesia memiliki risiko untuk diabetes. Angkanya saja sekitar mencapai hampir 20% dari populasi orang Indonesia yang terdiagnosis. Yang undiagnosed kita nggak tahu berapa persen. Seperti itu ya. Nah, jadi si monogenik itu baik high penetrance genes-nya, tapi rare. Jadi kesannya bisa false negatif. Misal kalau misalnya kita di bagian diagnostik ya, jadi bisa false negatif, bukan berarti dia nggak ada gitu kan. Nah, oleh karena itu kita kombinasi dengan polygenic risk. Jadi beberapa gen yang memiliki implikasi-implikasi klinis walaupun penetrasinya tidak sebesar monogenik, tapi dia diketahui memiliki asosiasi yang cukup kuat dan memiliki odds ratio yang cukup besar untuk terjadinya diabetes mellitus, itu kita gabungkan semua menjadi suatu polygenic risk score. Jadi kita bisa menstratifikasi orang tersebut di low risk, medium risk, atau high risk. Jadi kita pakainya polygenic risk score. Nah, berikut ini saya cepat aja tipe variasi genetik. Memang di diagenmi ini masih hampir mirip dok dengan genmi live ya. Kita banyaknya adalah dengan SNP atau single nucleotide substitution atau single nucleotide polymorphism.
Nah, berikut ini adalah faktor that affect clinical symptoms gitu ya. Ini sebenarnya dasar dari multi-omics, di mana yang kita periksakan pada diagenmi ini adalah pada tingkat DNA atau genetiknya ya dok gitu. Apakah terekspresi atau tidak di RNA-nya itu memang belum tentu. Tapi ketika memang tangan kita eh, pull the gun, itu bisa aja terjadi gitu ya. Jadi kita di sini tetap melihat dari sisi DNA-nya saja, tidak sampai ke messenger RNA atau transkriptomik atau bahkan proteum atau metabolom. Jadi kita memang lihat dari sisi si DNA-nya saja. Gitu. Nah, ini tadi sudah kita katakan bahwa memang kita lagi shifting dari paradigma lama ke paradigma baru di mana one size fits all is not longer suitable nowadays. Nah, selanjutnya kita masuk ke intinya yaitu how to read the again me. Nah, kita pakai ada 691 gen dok dalam 953 RSID. Jadi memang ada beberapa gen yang kita pakai lebih dari satu titik varian SNP gitu ya dok. Jadi misalnya HNF1A itu kita mungkin pakai beberapa SNP seperti itu. Dan itu nanti memang kita tetap seperti kalbe biasanya kita tetap buka beberapa snip yang kita pakai RSID kita buka karena memang tadi 953 tidak mungkin kita spill semua di dalam satu eh, paper atau di dalam satu eh, report ini gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang memang gen-gen yang paling berasosiasi tinggi itu yang nanti akan kita munculkan seperti itu dok. Nah, berikut adalah panel dari Diagenmi. Diagenmi itu panelnya ada 5, dok. Yang pertama adalah diabetes risk factor. Itu faktor risiko diabetes, risiko diabetes secara keseluruhan, dan partition PRS. Gitu. Nanti kita akan bahas banyak tentang partition PRS. Yang kedua adalah glucose metabolism. Itu waktu tentang blood glucose to response to exercise. Jadi sebanyak apa harus berolahraga, terus ada juga postprandial hypoglycemia, ada MODY, ada LADA, ada gestational diabetes. Nah, ini ada weight management dok. Sebenarnya weight management yang ada di sini itu pakai dengan yang ada di GenMe Life gitu ya. Jadi risk for obesity-nya gen-gennya sama persis dengan yang ada di GenMe Life, weight retention-nya juga sama, metabolic rate and calorie expenditure-nya sama, street food-nya sama, dan weight loss response untuk carbohydrate intake-nya sama. Jadi yang weight management ini sama seperti yang di GenMe Life dok. Selanjutnya ada risk for complication and pharmacogenomics untuk melihat uh, obat apa sih yang sebenarnya cocok untuk pasien tersebut dan obat apa juga yang tidak cocok untuk pasien tersebut. Seperti itu. Nah, di sini memang hampir mirip juga dok dengan GenMe Life gitu ya. Jadi how to read your result ini adalah result-result yang mungkin ada di atau yang mungkin muncul di report dari Diagenme. Yaitu bisa ada typical, ada beberapa traits yang memakai terminologi typical, ada juga beberapa traits yang memakai terminologi low, low to moderate, moderate, moderate to high, dan high atau elevated. Nah, berikut adalah untuk how to read your result bagian dari farmakogenomik. Jadi nanti di farmakogenomik itu di kolom pertama itu akan ada nama generik atau bahan aktif dari obatnya, misalnya metformin, glimepiride gitu ya. Dan di kolom kedua itu akan ada level of evidence. Level of evidence ini adalah obat tersebut sudah penelitiannya sampai mana gitu ya. Kalau sampai level evidence-nya itu adalah 1A, berarti obat itu sudah sampai FDA approve. Maksudnya penelitiannya sudah sampai tahap akhir. Bahkan di beberapa negara, salah satunya di Amerika, itu pada pada bungkus obatnya atau label obatnya itu sudah ada. Misalnya kalau Clopidogrel gitu ya, if you have CYP2C19 polymorphism, then uh, you have to choose another drugs kayak gitu. Jadi uh, kamu resistensi clopidogrel kalau kamu punya polimorfisme dari CYP2C19 misalnya gitu. Nah, itu yang 1A tuh udah sampai ada di label obatnya biasanya kalau di luar negeri gitu ya. Jadi benar-benar bisa jadi konsiderasi untuk mengganti obat. Nah, semakin tinggi level of evidence-nya gitu ya, Dok. Jadi ya semakin uh,
mungkin bukti-buktinya itu, bukti ilmiahnya itu semakin terbatas gitu. Jadi kalau misalnya satu A, satu B ini benar-benar sudah sampai eh, prescribed in clinical guidelines or FDA approved drug labels. Nah, mungkin kalau yang 2A itu memang sudah ada di clinical pharmacogenomics, tapi memang belum sampai FDA gitu ya. Dan misalnya level 4 yang paling kecil gitu ya, memang sudah ada nih beberapa penelitian yang menyatakan bahwa ada eh, hubungan antara gen tersebut dengan metabolisme dari suatu obat tertentu, tapi memang mungkin hanya terbukti pada suatu populasi tertentu saja. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, Dok, sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya, Dok. Nah, berbeda dengan Genmi Life, Dok, summary of result-nya itu di Diagenmi ada di belakang, Dok. Dan ini hanya yang item-item kita nggak masukin, Dok. Gitu. Jadi nanti mungkin dokter lihat kok di sini nggak ada ladanya sih, nggak ada latent autoimmune diabetes of adults, kok nggak ada sih, gitu ya. Jadi memang kalau di Genmi Life itu kan semuanya kita masukin, Dok. Nah, kalau ini cuman yang merah-merahnya aja, seperti itu, Dok. Oke, kita masuk ke panel pertama ya, Dok, yaitu diabetes risk. Ini mungkin sesuatu yang baru juga, dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia untuk panel diabetes yang pakai partition PRS. Jadi, Dok, pada panel ini kita itu ada diabetes risk, itu dibagi jadi dua model, Dok. Yang pertama adalah konvensional PRS, di mana kita stratifikasi atau kita leveling pasiennya menjadi eh, low risk, medium risk, dan high risk dari diabetes. Gitu. Jadi kita masukin pasiennya ke dalam kelompok risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dari diabetes. Nah, tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kita zoom in lagi. Dia ada di risiko sedang misalnya itu karena apa metabolic pathway-nya? Apakah karena produksi insulinnya atau beta cell positif PI, atau karena insulin processing-nya atau beta cell negatif PI, atau karena residual glikemiknya, atau karena percentage body fat-nya, atau karena risiko metabolic syndrome, risiko obesity, risiko fat distribution-nya atau lipodystrophy, atau eh, fatty liver-nya gitu ya, liver lipidnya seperti itu. Jadi di sini menurut penelitian ini juga, jadi dari gen-gen yang berpengaruh dalam diabetes itu dibagi lagi per kelompok per metabolic pathway-nya deh. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini untuk beta cell positif VI dan beta cell negatif VI atau insulin production. Yang pertama itu insulin production, yang kedua insulin processing. Kita bisa lihat physiological effect-nya itu insulin secretion-nya itu menurun. Insulin sensitivity-nya itu masih oke, seperti itu, Dok. Nah, di sini menurut jurnal yang sama juga, kita lihat bahwa untuk orang-orang yang individu-individu yang memiliki risiko atau pada partition PRS itu residual glycemic dan beta cell positif PI-nya itu menyala atau merah atau high risk gitu ya, dia memang lebih cepat lagi untuk terkena diabetes. Showed the strongest association with earlier onset. Jadi yang pertama sama yang keempat. Jadi item pertama dan item keempat. Nah, saya tahu bahwa kalau kita pakai beta cell positif PI, beta cell negatif PI, itu kan sangat sulit sekali untuk menginterpretasikan kepada pasien. Sehingga kita ganti dok terminologinya. Jadi beta cell positif PI itu adalah insulin production, beta cell negatif PI itu adalah insulin processing, liver fat metabolism itu adalah liver metabolism, eh lipodystrophy itu adalah fat distribution.
Jadi dari sini kita bisa lihat nih dok gitu ya. Kalau misalkan yang merah itu adalah insulin production dan insulin processing gitu ya. Oh memang produksi insulinnya nih yang kurang seperti itu. Bukan bukan misalnya insulin resistennya atau bukan karena eh, body fat atau obesity-nya seperti itu. Nah, ini adalah contoh real pasien, dok. Ini benar-benar real pasien dari pasien yang sudah diambil sampelnya. Kita bisa lihat gitu ya, ini dua-duanya ibu-ibu muda ya, dok, gitu ya. Dua-duanya perempuan muda. Nah, ini adalah elevated risk. Kita bisa lihat, dok, partition PRS-nya itu semuanya merah, gitu ya. Dia elevated risk. Nah, kita bisa lihat yang Nyonya Y ini dengan eh, 5 dari 8 itu merah gitu ya. Tapi produksi insulinnya masih oke. Terus residual glycemic atau glycemic residunya masih oke. Percentage lemak, lemak tubuhnya masih oke juga. Jadi kita bisa lihat hati-hati kalau dia obesitas gitu ya. Kalau dia eh, misalnya eh, tingkar perutnya sudah melebihi normal, sudah mulai-mulai ke arah sindrom metabolik, hati-hati dia akan bisa meningkatkan risiko dari obesitas. Nah, diabetes. Ada juga dok, misalnya obesitasnya dia resiko rendah, tapi lemak tubuhnya dia risiko tinggi. Nah berarti ini hati-hati untuk yang lean obesity, mungkin secara BMI dia oke nih, tapi setelah secara fat percentage dia ada over di percentage lemaknya gitu ya, ada lean obesity. Nah itu walaupun BMI-nya normal atau cuman pre-obese, dia risiko diabetesnya udah tinggi loh. Jadi mungkin kita bisa pikirkan nanti ketika melakukan rencana olahraga lebih ke arah gimana caranya meningkatkan massa ototnya seperti itu. Karena persentase lemak tubuhnya sangat-sangat berpengaruh seperti itu dok. Mungkin berat badannya nggak usah dikurangin nih karena risiko obesitas dia nggak ada masalah gitu ya. Tapi body compositionnya yang mungkin lebih harus mainin lagi pada pasien-pasien yang seperti itu. Jadi inilah kita zoom in lagi dok. Tidak hanya oke kamu risiko diabetesnya tinggi, udah oke kamu jaga makan. Enggak. Jadi kita bisa lihat lagi nih rencana olahraganya. Oke kamu ternyata percentage eh, fat percentage-nya sangat mumpuni atau berpengaruh tinggi nih. Berarti kita harus gimana caranya naikin massa ototnya seperti itu. Atau misalnya, oh fatty liver, kita cekin lagi SGOT, SGPT-nya gitu ya. Oh ternyata udah mulai meningkat di USG, udah mulai ada perlemakan hati. Wah hati-hati, kamu gampang banget nih kena diabetes dari sini. Walaupun misalnya BMI-nya cuman normal atau pre-obes, tapi dia udah ada fatty liver. Nah, itu ya dok yang bisa kita jadikan suatu penapisan khusus juga untuk pasien-pasien yang memang belum terkena diabetes. Sampai sini untuk partition PRS, karena ini adalah sesuatu yang baru, ada yang ingin ditanyakan nggak dok kira-kira? Ya, dia gini merujuk penyakit diabetes. Nah, pasien seperti apa yang bisa saya ajak melakukan tes ini? Yang paling penting ya sebenarnya pertahankan ini tidak boleh juga Nah, iya dok. Jadi terima kasih atas pertanyaannya dokter Igus. Jadi tadi dok pasien-pasien mungkin yang memang belum bawa hasil darah ke dokter, jadi masih belum tahu nih. Tapi dia udah ada faktor risiko, misalkan udah obes dok. Terus udah gitu punya first family degree yang diabetes gitu dok. Jadi memang eh, secara obes dia udah obes itu kan bukan faktor resiko. Terus umur misalnya udah deket-deket 40, apalagi ibunya diabetes atau dia ada kakaknya diabetes, adiknya diabetes gitu ya. Jadi kita bisa penapisan dari situ dulu dok. Karena family degree balik lagi tadi yang slide awal-awal saya, family degree itu kan juga merupakan sesuatu yang bisa kita jadikan landasan, oh coba deh kamu tes diabetes, apalagi dia disertai dengan gejala klinis. Misalnya gejala klinisnya udah ada 3P gitu ya. Kalau nggak ada pun 3P udah ada obes atau misalnya udah masalah makanya udah lebih tinggi. Jadi memang mengarah-arah ke faktor risiko diabetes itu bisa banget untuk kita coba atau kita prescribe pemeriksaan ini seperti itu Dokter Igus. Oke, semoga membantu. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan masalah partition diabetes ini? Karena ini cukup baru. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang pertama adalah glucose metabolism.
Trait pertama adalah blood glucose response to exercise. Nah, ini gen-gen yang kita pakai, Dok. ACAD9, CPT-A1, dan PPAR gamma. Ini adalah traits yang kita pakai untuk menentukan seberapa banyak sih orang tersebut harus berolahraga dan jenis olahraganya harusnya seperti apa. Misalnya ya, Dok, jadi ini perbedaannya juga dengan Genome Life. Karena secara umum tadi kan kita sudah setuju dan sepakat bahwa pemeriksaan ini untuk primary prevention dan secondary prevention. Di mana primary prevention itu adalah orang-orang yang belum sakit, keluarganya yang belum sakit, atau dia memang ada faktor risiko, udah obes dan lain-lain, tapi belum diabetes. Dan bisa juga datang ke dokter dengan diabetes, tapi ingin diatur dietnya, seperti itu. Jadi kalau untuk dokter-dokter yang praktik di rumah sakit, yang memang pada saat eh, kunjungan tata laksana gizi ke mungkin pasiennya mungkin dirawat gitu ya terus udah tahu oh dia diabetes nih gitu. Nah ini bisa juga dok kita rekomendasikan ini untuk presisi dan apa personalis dan precision terapi dari diabetesnya seperti itu dok. Nah jadi untuk rekomendasinya berbeda dengan Gen Me Life, rekomendasinya memang kita sediakan dua dok. Jadi if you have diabetes, jadi orang-orang yang datang ke dokter dengan sudah dalam keadaan diabetes atau if you don't have diabetes. Jadi memang untuk orang-orang yang belum kena diabetes. Let's say di sini dia secara genetik risiko apa blood glucose response to exercise-nya dia low impact. Oleh karena itu dia engage regular physical activity, kalau bisa tiap hari, terus kalau bisa ada resistance training, terus abis makan dia jalan kaki, ya even for short amounts of time, 5 sampai 10 menit jalan kaki gitu ya. Nah kalau misalkan pasiennya belum punya diabetes dan dia misalnya memang low impact untuk glucose response to exercise-nya, ya dia adhere to your personalized exercise recommendation aja as a general guideline. Nah, kalau pasiennya itu memiliki faktor risiko tinggi dan sedang sampai tinggi untuk blood glucose response to exercise, yang pertama adalah mau nggak mau setiap hari harus olahraga, tidak boleh 2 hari berturut-turut tidak berolahraga. Dan itu harus kita rekomendasikan atau harus kita pikirkan, harus kita plankan untuk ada aerobic exercise-nya juga seperti cycling, walking, dan resistance training baik free weight or weight machine exercise. Jadi baik pakai tenaga dia, pakai badan dia sendiri ataupun pakai alat seperti itu. Terus at least 150 menit mau nggak mau gitu ya. Terus intensitasnya itu boleh perlahan-lahan dinaikkan sampai to moderate. Dan jangan lupa tetap aktif berjalan 5 sampai 10 menit setelah makan. Jadi memang kita harus fokus banget nih sama si latihannya atau sama si physical activity-nya atau sama si olahraganya nih. Tiap hari harus olahraga nggak mau tahu gitu ya. Dan intensity-nya itu kalau bisa perlahan-lahan di up sampai moderate. Terus yang kedua, kalau belum pasiennya ada risiko tinggi tapi belum karena diabetes, mulai sekarang kamu udah harus fokus berolahraga ya. Kalau bisa aerobik, kayak cycling, walking, dance, terus udah gitu ditambah resistance, terus ada personalized exercise-nya sampai ke moderate levels. Selanjutnya adalah postprandial hipoglikemi atau nama lainnya adalah reaktif hipoglikemi. Itu digunakan jadi pasiennya itu sangat kalau kita kan kalau habis makan itu justru gula darahnya tinggi. Nah, ini pasiennya itu malah justru sering anjlok karena insulinnya sangat hipersensitif atau hiperreaktif gitu ya. Jadi begitu makan insulinnya keluar banyak sehingga pasiennya mudah terjadi hipoglikemi. Nah, kalau misalnya itu low risk dan pasiennya pernah diabetes, berarti sebenarnya secara genetik kan rendah ya risiko untuk postprandial hipoglikeminya. Dan kita bisa lihat dia dikasih jenis obat apa. Kalau misalnya dia diberikan jenis obat seperti metformin kan memang risiko hipoglikeminya juga lebih rendah lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya pasiennya don't have diabetes, ya daily nutrient recommendation aja. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya itu lebih risikonya
sedang sampai tinggi, kita harus udah ajarin tuh dok, kalau bisa abis makan kamu cek juga gulanya gitu ya. Jangan sampai kurang dari 70 itu sudah considered as hipoglikemi. Terus kita bisa ajarkan lagi atau kita bisa edukasi tentang tanda-tanda hipoglikemi. Ada dizziness, palpitation, syncope ya, agak-agak pingsan gitu ya. Terutama elderly, kalau pasien-pasien yang sudah tua atau pasien-pasien dengan anti-hipoglikemik oral, anti hiperglikemik oral yang misalnya golongan sulfonylurea gitu ya, yang glibenclamide dan lain-lain, golongan sulfonylurea itu bisa membuat dia mudah sekali juga untuk hipoglikemi seperti itu. Terus boleh juga diedukasi kalau misalkan udah mulai terjadi dizziness, palpitasi, segera cek eh, kadar gula kalau dan siapkan 1 sendok makan sugar untuk meningkatkan lagi eh, kadar gulanya seperti itu. Selanjutnya adalah maturity onset diabetes of the young. Ini sebenarnya adalah jenis sa- salah satu jenis diabetes, bukan diabetes tipe 1 ataupun diabetes tipe 2. Memang dia biasanya terjadi monogenik, tapi bisa juga poligenik seperti itu, Dok. Nah, jadi untuk Modi sendiri itu ada 14 tipe dok. Dan 14-14-nya itu sudah bisa tertangkap di diagenmi seperti itu. Nah, masing-masing tipe Modi itu treatmentnya memang berbeda-beda dan phenotype atau outcome-nya itu atau shape-nya itu berbeda-beda. Misalnya Modi tipe 2 itu sebenarnya kayak cuman mild hyperglycemia doang. Misalnya habis makan ya gulanya 180 tapi nggak nyampe 200 gitu ya. Dan itu udah cenderung normal tinggi itu udah dari remaja malah gitu ya. Kadang tidak perlu treatment apa-apa, ya udah memang kamu seperti itu gitu. Ada juga mode tipe 3 gitu ya. Biasanya sekresi insulinnya memang agak turun gitu ya. Terus threshold atau benchmark di cut off glukos di renalnya juga turun seperti itu ya. Biasanya terjadi di usia sekitar kurang dari 25 tahun dan biasanya diobati dengan golongan sulfonylurea atau SGLT itu inhibitor. Jadi masing-masing modi itu sebenarnya punya type yang berbeda dan treatment yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh real pasien kita, Dok, untuk Modi gitu ya. Jadi dia adalah seorang perempuan, seorang ibu sih sebenarnya sudah ibu-ibu sekarang. Itu mungkin sekarang usianya around 40-50 tahun dan sudah terkena diabetes sejak usia sekitar 20-an. Jadi sebelum hamil anak pertama, ibu tersebut sudah terkena diabetes. Nah, selama ini sebelum ada ini, dia sudah ditreatment sebagai diabetes tipe 2 dan sekarang sudah dengan insulin. Nah, tapi karena anaknya ini melek genetik gitu ya, ingin mengetahui ternyata anaknya eager pengen tahu ibunya itu kenapa. Akhirnya diperiksakan ini dan ternyata ibunya itu adalah modi tipe 12. In which kita bisa lihat untuk mode tipe 12 itu cukup dengan sulfonylurea sebenarnya seperti itu karena di sini ada kanal dari ATP-nya yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi ini akan kita konsultasikan seperti itu dan mungkin eh, kita akan kembali dengan jadi setelah diperiksa ada diabetes mode tipe 2, HbA1c-nya kita periksa ke 6,5, nanti akan kita ikuti lagi jika dilakukan treatment sesuai ini apakah memang ada perbaikan dari HbA1c dan lain-lain. Tapi ini adalah salah satu contoh yang memang pasien real itu risikonya moderate dan dia memang sudah diabetes dari usia sangat muda. Tapi kalau BMI-nya juga nggak obes sih, Dok. Nah, ini maturity onset diabetes of the young. Kalau misalnya dia low risk, tapi pasiennya karena diabetes, kemungkinan besar tipe diabetesnya adalah another type of diabetes instead of MODY, seperti itu. Nah, ini adalah clinical reasoning untuk pemeriksaan MODY gitu ya. Kalau misalnya dia memang ada risiko family history, terus udah gitu dia terdiagnosis dari diabetesnya itu sangat muda gitu ya. Terus dia udah cek nggak ada untuk penapisan diabetes tipe 1 ya antibodies itu juga nggak ada ya kita bisa pertimbangkan untuk mau di genetic testing. Nah, kalau yang ini pasien dummy sih dok, ini high risk dan mau di tipe 6 ini pasien dummy tapi tadi yang
mau di tipe 12 itu adalah pasien betulan. Nah, ini latent autoimmune diabetes in adults. Ini adalah dia terjadi seperti diabetes tipe 1 karena autoimun, tapi onsetnya itu sudah dewasa. Kan kalau autoimun itu kadang dari anak-anak juga sudah ada. Dan itu clinical symptomsnya itu adalah campuran dari diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, di mana produksi insulinnya juga rendah dan terjadi juga insulin resisten di perifer seperti itu. Nah, kalau misalkan dia diabetes tapi secara genetik ladanya rendah, ya mungkin dia ada tipe lain selain tipe lada. Kalau misalnya hmm, dia resultnya moderate to high, eh, dia bisa maintain optimal gut glucose, healthy BMI, karena tadi balik lagi dok, kita harus fokus juga di BMI-nya karena tadi ada insulin resistensi juga pada lada. Terus increase regular activity dan stop smoking. Nah, terus kita juga bisa pikirkan bagaimana uh, meal plan yang memang tidak terlalu uh, me- mengandung karbohidrat yang simpleks sehingga rangsang insulin juga semakin baik seperti itu. If you don't have diabetes, tapi dia ada risiko lada moderate to high, balik lagi dok, karena kita ketahui autoimun itu adalah ketidakseimbangan imun, di mana imun itu menyerang self. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyebabkan chronic low grade inflammation, salah satunya adalah obes, itu harus kita turunkan. Jadi maintain a healthy body weight, manajemen stresnya dia supaya dia tidak terjadi chronic low grade inflammation. Terus mungkin bisa kita berikan juga rekomendasikan untuk konsumsi omega 3 untuk menurunkan risiko si chronic low grade inflammation tadi seperti itu. Nah, untuk gestational diabetes ini diabetes yang terjadi pada kehamilan. Salah satu gen yang kita pakai adalah TCF7L2 yang secara meta-analisis juga sudah berkaitan erat atau berasosiasi erat dengan gestational diabetes. Nah, di sini kalau misalnya dia secara genetik nih sebenarnya dia rendah nih risikonya, tapi ketika dia hamil dia kena gestational diabetes. It means that dia sebenarnya murni karena environment dan lifestyle factor yang membuat dia terkena gestational diabetes. Tapi tentu saja ini dari guideline terbaru American Diabetes Association terhadap gestational diabetes. Ini adalah rekomendasi dari percentage makronutrien untuk intervensi nutrisi pada gestational diabetes, yaitu karbohidrat intake-nya kurang lebih 35% dari total energi, proteinnya 71 gram, dan fibernya 28 gram per kebutuhan energinya kalau misalnya dia butuh 2000 kilokalori. Terus untuk physical activity-nya kalau kalau kehamilannya sehat kurang lebih 150 menit dan avoid highly restrictive diet yang memang tid- eh, tidak memakan atau tidak mengonsumsi salah satu jenis makronutrien itu tidak boleh gitu ya. Jadi tidak ada yang restrictive diet seperti itu. Nah, kalau misalnya pasiennya memang ada risiko genetik sedang sampai tinggi dan pasiennya itu punya diabetes, berarti memang atau pasien itu benar-benar berada pada suatu diagnosis adalah diabetes gestasional ya, if you have diabetes, itu memang kombinasi berarti benar-benar terekspresilah gen si gestasional diabetesnya. Oleh karena itu untuk next pregnancy dia harus ada preconception screening, harus ada family planning gitu ya. Terus balance eating pattern dengan kayak sayuran, serat ya, whole grains, nuts, seeds, fish, dan karena dia memang sudah diabetes gestasional, untuk rekomendasi makronutriennya sama seperti dari guideline, hanya saja ketika dia ingin hamil lagi di kehamilan berikutnya, itu harus cepat-cepat turunin berat badan. Jadi abis dia menyusui itu harus kalau dia mau hamil lagi ya memang memulai kehamilan pada healthy BMI atau normal BMI seperti itu.
Nah, ini juga hampir sama. Kalau misalnya pasiennya memang belum punya, tapi dia ada risiko sedang sampai tinggi. Nah, at least ketika dia mau hamil, BMI-nya harus normal. Jangan eh, jangan obes atau pre-obes kayak gitu. Nah, terus harus ada family planning atau preconception planning. Nah, salah satunya adalah eh, berat badan sebelum hamil harus normal, terus melimitasi dari minuman-minuman berpemanis seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, Dok? Dok, Yes, Dr. Dok. Rebecca. Iya, Dokter Kalau Monik. eh, kalau modi yang low risk gitu dia nggak keluar modinya ya? Iya, Dok. Kalau misalnya dia low risk nggak Oh, keluar, Dok, tipenya. oh iya. Oke, ya udah. Oke, itu aja dok. Terima kasih. Thank you, Dokter Monik. Nah, Mas. karena ini KSPGK di weight management, saya percaya banget sudah sangat sahih gitu ya, sudah sangat expert. Jadi kita akan cepat aja, Dok, di risk for obesity sebenarnya ini sama seperti di Gain Me Life, Dok, gitu ya. Kalau dia ini risk for obesity, as risk for obesity, bukan obesity yang berkaitan dengan diabetes, bukan. Jadi memang karena kita sadar bahwa obesitas merupakan salah satu faktor risiko dari diabetes. Oleh karena itu, risiko obesitas yang ada di Gain Me Life itu kita tarik ke sini, Dok. Gitu. Jadi bagaimana cara maintainnya itu more or less sebenarnya sama, tapi ada beberapa yang kita modifikasi. Misalnya, untuk if you have diabetes tapi dia low risk, tetap dia harus turunin berat badan gitu ya. Maksudnya turunin berat badannya weight loss-nya 5-7% dari baseline body. Terus kalau misalkan bisa sampai 10% lebih bagus untuk memaintain dari diabetes seperti itu. Nah, kalau untuk if you have diabetes dengan risiko obesitas sedang sampai tinggi, yang pertama adalah pasiennya memang harus screen for overweight and obesity at least annually. Ya, di guideline-nya annually, it's okay lah gitu ya. Tapi kalau udah datang ke dokter gizi nggak mungkin annually, pasti at least sebulan berapa kali akan dilihat tuh body composition gitu ya, akan dilihat tuh BMI-nya berapa. Terus at least dalam 6 bulan itu ya lifestyle intervention itu konseling ke dokter gizi itu minimal 16 kali, Dok, dalam 6 bulan. Berarti berapa kali tuh? Berarti 3 kali ya. 3 kali sebulan ya. 2 sampai 3 kali sebulan. Jadi bisa per 2 minggu. Kalau misalnya pasiennya memang overweight. Jadi kita bisa bilang ini secara guideline memang harus lebih dari 16 kali nih. Lebih dari sama dengan 16 kali nih konsultasi. Kalau pasiennya udah punya diabetes dan dia obesitas. Terus bisa juga target untuk turunin berat badannya itu ada 500 sampai 750 kilokalori diet energi defisit dengan behavioral strategies with personalized nutrition. Jadi memang di American Diabetes Association untuk obesitas, Dok, dia memang sudah merekomendasikan untuk pakai personalized nutrition. Nah, di sini kalau misalkan dokter-dokter ini mau bundlingkan dengan Gain Me Life ini bisa banget. Jadi kalau misalkan mau lebih in depth lagi, eh, pasien-pasien dengan obesitas yang sudah kena diabetes itu bisa kalau pasiennya ada budget lebih boleh. Tapi kalau misalnya emang pasiennya udah dok ini dulu ya udah. Sementara seperti ini gitu ya, target kalorinya 500 sampai 750 kalori. Terus physical activity-nya nggak main-main dok, 200 sampai 300 menit per week seperti itu. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih pasiennya sebenarnya kalau hanya di dia Genme ini kita nggak tahu nih dia pasiennya itu eh, recovery from exercise-nya seperti apa, apakah slow recovery, apakah fast recovery. Jadi kan itu sebenarnya ketika kita tahu itu bisa lebih membantu untuk membuat exercise plan-nya. Tapi at least kalau misalkan pasiennya ini kita bisa pikirkan lagi sih dok gitu ya. Jadi 200 yang jelas kebutuhan physical activity-nya adalah 200 sampai 300 menit per week. Terus sebenarnya kalau harus sampai very low calorie diet itu benar-benar harus under medical supervision seperti itu.
Ini aja sih perbedaannya dari Genmi Life ya dok. Jadi memang di sini kita sudah katakan karena memang pasiennya sudah obesitas dan sudah diabetes, itu memang konselingnya berapa kali. Jadi berapa kali balik lagi ke dokter gizi gitu ya. Terus targetnya ini semua sudah mengikuti dari guideline American Diabetes Association seperti itu. Selanjutnya weight retention ini sama sama seperti di Genmi Life gitu ya dok. Kalau tipikal dan enhance seperti itu. Jadi ada yang mudah naik lagi, mudah yoyo ya, mudah naik lagi. Ada yang bisa mempertahankan dengan baik seperti itu. Nah, balik lagi dok kalau misalnya memang dia yang mudah naik lagi gitu ya, yang mudah rebound, nah kita bisa membanding dengan pemeriksaan Genmi Life seperti itu yang in which mungkin biayanya juga hanya nambah sedikit itu bisa langsung dapat Genmi Life-nya juga karena menurut penelitian yang dari BMG Nutrition bahwa dengan nutrigenomic guided itu lebih long term dietary adherence-nya itu lebih bagus dibandingkan yang general guideline seperti itu. Nah, weight loss response to carbohydrate index ini sebenarnya untuk percentage karbohidratnya masih sama dok dengan yang di Genmi Life seperti itu dok. Yang kalau ada moderate to high itu kurang dari 49% seperti itu masih sama dengan Genmi Life dok. Nah, untuk metabolic rate dan kalori expenditure juga masih sama dengan Genmi Life dok. Jadi kalau misalnya dia memang diminish rate itu ditambah 150 kilokalori lagi. Nah, untuk sweet tooth-nya juga masih sama dengan Genmi Life dok. Ada typical, ada elevated sensitivity dan phenotype dari elevated sensitivity itu tergantung dari nurture-nya dia juga. Ada yang memang udah tahu nih ibunya anaknya suka manis-manis atau giginya pernah gara-gara anaknya suka manis-manis giginya jadi jelek pada saat masa kecil jadi dilarang jadi sekarang jadi nggak biasa makan manis gitu atau jadi lebih sensitif jadi lebih nggak suka itu bisa juga seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak dok kalau misalnya untuk weight manajemennya? Oke, kita lanjut ke complication risk ya dok. Di sini ada 5, diabetic cardiovascular, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic foot ulcer, dan diabetic eye complication. Nah, di sini diabetes kardiovaskular ini adalah risiko ketika pasien tersebut sudah kena diabetes apakah ke arah kardiovaskular. Nah, bisa jadi dia low risk gitu kan secara genetik tapi dia udah punya diabetes. Nah, tetap saja kan masih ada kemungkinan untuk kena diabetes kardiovaskular. Oleh karena itu kita apply dari general guideline yaitu olahraga atau 150 menit moderate intensity dan resistance training itu 2 sampai 3 kali per menit. 2 sampai 3 kali per minggu. Nah, kalau misalnya dia ada risiko sedang sampai tinggi, itu kita bisa merekomendasikan untuk pasiennya itu punya alat tensimeter di rumah dan rutin untuk home monitoring. Seperti itu, dok. Dan untuk dietnya kita bisa rekomendasikan untuk DASH diet dan mengkonsumsi omega 3 seperti itu. Karena memang pasiennya ada diabetes kardiovaskular dan sudah kena diabetes. Jadi kita terus dokter misalnya habis ini ingin merekomendasikan pemeriksaan lanjutan ya kita bisa lebih fokus ke misalnya pro NT-BMT atau misalnya ke lipid profile dan lain-lain seperti itu, dok. Selanjutnya adalah diabetic nephropathy, yaitu kelainan ginjal atau komplikasi ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Kalau misalnya dia sudah diabetes, tapi pasiennya low risk, ya berarti sebenarnya bukan berarti nggak bisa karena nefropati atau nggak bisa kena CKD, tapi mungkin risikonya lebih rendah daripada populasi seperti itu. Jadi at least ya udah mulai deh kurangi sodium kurang dari 2.300 mg daily dan mungkin regular kidney monitor function itu ya mungkin sekitar 1 sampai 2 kali aja per tahun. Nah, kalau misalnya dia udah punya diabetes tapi diabetes nefropatinya sedang sampai tinggi, kita harus cek itu monitor untuk ureum creatininnya dan fungsi ginjal itu 1 sampai 4 kali annually seperti itu. Dan mulai increase dari makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin E dan asam folat
terus menurunkan konsumsi sodium kok sampai kurang dari 2.300 mg daily. Selanjutnya adalah diabetic neuropathy, itu kelainan fungsi saraf akibat eh, diabetes. Kalau misalnya dia kena diabetes, at least screeningnya itu tiap tahun seperti itu. Jadi udah mulai ke konsul ke neuronya per tahun. Tapi kalau misalnya dia udah kena diabetes dan dia ada risikonya tinggi, jadi bisa lebih sering lagi, Dok. Ke jadi begitu terdiagnosis diabetes dia langsung screening untuk neuropatinya, terus diulangi 1 sampai 2 kali setahun seperti itu. Terus kalau untuk food ulcer, di sini kalau misalnya di risikonya rendah, ya memang monitor regularly annual food examination kalau misalkan dia punya diabetes. Tapi kalau misalnya dia punya diabetes dan risiko genetiknya itu sedang sampai tinggi, itu kita benar-benar harus mulai food care rutin gitu ya. Jadi kemana-mana dia harus pakai kaos kaki, terus pakai moisturizer supaya mencegah gesekan dan kakinya tetap lembab. Terus udah gitu kita basuh dengan air hangat. Terus jangan kemana-mana, jangan barefoot atau jangan kaki ayam ya, jangan telanjang kaki. Terus cara potong kukunya kita ajarkan jangan sampai seperti ini, tapi sisakan seperti itu dan pemilihan sepatu seperti itu sih, Dok. Nah, untuk diabetic eye complication, nah ini biasanya kalau dia low risk tapi dia udah kena diabetes, itu eh, tetap harus dilihat atau dicek ke dokter mata mungkin 1 sampai 2 tahun sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya pasiennya udah kena diabetes, dia ada risiko sedang sampai tinggi untuk komplikasi ke arah mata, itu ketika dia didiagnosis diabetes, dia Pak Bu langsung cek matanya ya, karena kan kadang ketika pasien baru terdiagnosis diabetes, kita nggak tahu nih dia udah berapa lama kena diabetes. Oleh karena dan follow up-nya minimal banget 1 kali 1 tahun. Terus bisa diberikan rekomendasi increase intake of lutein rich food seperti itu. Nah, berikut adalah farmakogenomiknya, Dok. Nah, ini maksudnya. Jadi misalnya active ingredients-nya itu metformin, level of evidence-nya itu adalah 1A. Berarti tapi respons atau kategorinya atau respon pasiennya itu efikasi. Berarti kalau si metformin ini sudah FDA approved gitu ya, pasien tersebut juga ada efikasi. Jadi bisa direkomendasikan untuk pakai dosis seperti guideline. Tapi kita bisa lihat di sini, Dok, untuk beli burit hati-hati. Pasiennya itu ada toxicity dan level of evidence-nya itu 1A, Dok. Berarti memang sudah sahih banget nih gitu ya. Berarti lebih baik kita memikirkan untuk mengganti si terapi medikamentosanya dengan yang lain. Nah, berbeda dengan glimepiride nih, Dok. Kita bisa lihat dia glimepiride. Dia toxicity. Tapi dia level of evidence-nya itu adalah 3. Iya, ada sih asosiasinya, tapi tidak setinggi 1A yang rekomendasi kuat untuk untuk mengganti misalnya gitu ya. Nah, ini masih bisa dipertimbangkan apa turunkan dosis dulu atau ya selama pasiennya nggak ada masalah is okay lanjutin seperti itu, Dok. Jadi ini adalah consideration bagaimana kita membaca atau mengambil keputusan pada laporan dari farmakogenomiknya seperti itu. Oke, Dok, sekian kita sudah sampai di penghujung training. Saya kembalikan ke Elda dulu deh. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rebecca atas pemaparannya. Sudah sangat lengkap ya dokter untuk penjelasan per masing-masing panelnya sendiri, bagaimana cara membacakan hasilnya. Dari Bapak Ibu dokter sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan dok mengenai cara pembacaan untuk diagemi ini sendiri? Dok, Ya, silakan dokter. Dokter Monik lagi. Dok, Yes, yang Dok. Iya, ada apa farmakogenomik dok? ini level of evidence-nya ini beda-beda ya, Dok ya? Maksudnya Iya. tadi yang ditampilin di slide kan metforminnya 1A, di punya saya ini 3. Gitu. Oh gitu ya, Dok ya? Heeh.
Makanya saya Oh, bingung tadi yang di mana tuh juga ada yang 1A, di situ 3 gitu. Di punya saya nih kayak Glimepirid ini kan 1A. Tadi yang di sini nih 3 nih di slide nih. oh Makanya gitu ya apa dok. apa bedanya? Heeh. Oh, ini sih sebenarnya dummy sih dok. Ini sebenarnya dummy, jadi ngikutin yang real patient sih dok. Kalau ini dummy, Oh tapi gitu. jadi Oh, level of evidence-nya ngikutin yang real patient dok. oh gitu. Ya udah. Ya, ya. Kirain beda kalau misalnya Ah, eh, di situ 1A efficacy, nanti di 3 tuh jadinya apa gitu loh. oh, Takutnya berubah. enggak sih dok. Jadi Harusnya kan yang harusnya real kan patient. sama kan. Mm-mm. Nah, harusnya level of evidence-nya kan sama. Ya udah, oke. Thank you, Dok. Ya, sama-sama dok. Ya, terima kasih Oh, terus Dokter bedanya Munir. efficacy sama normal metabolizer itu apa, Dok? Jadi gini dok, kalau misalkan untuk farmakogenomik itu kita lihat dari berbagai patofisiologi dok. Yang biasanya kalau normal metabolizer itu adalah kita lihat enzimnya. Ketika ada zat aktif masuk, enzimnya seperti apa memetabolisme dari eh, obat tersebut. Nah, kalau misalnya efficacy itu, jadi kan kalau di farmakologi itu ada drug, um, ada penyerapannya, ada metabolismenya gitu dok. Jadi berbeda berbeda dari uh, gen-gen yang kita pakai gitu loh dok gitu. Jadi farmakodinamiknya ada kayak gitu-gitu dok. Jadi beda level dari gen yang kita pakai. Jadi kalau kalau normal metabolizer, kalau kita katakan metabolizer sama seperti ini sih dok, kafein kan ada normal metabolizer, slow Hmm, metabolizer itu kan kita bicara tentang enzim gitu ya, COP-T gitu ya dok. hmm, Iya, hmm. jadi kalau misalnya toxicity kayak gitu-gitu lebih atau efficacy gitu itu lebih ke farmakodinamiknya kayak gitu dok. Ya, oke. Makasih, Dok. Thank you dokter. Oke, terima kasih Dokter Rebecca dan Dokter Monik. Dari Bapak Ibu dokter lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dok? Mengenai cara pembacaan hasil diagemi ini sendiri? Sebenarnya kalau untuk report diagemi itu sendiri lebih sedikit sih ya dok dibandingkan Gemi Live yang memang diagemi itu kurang lebih sekitar 20-an halaman, sedangkan Gemi Live kan 90-an halaman ya dok ya. Jadi memang lebih mudah sih seharusnya untuk di tailoring hasil-hasilnya. Dan sebenarnya sih harapannya ketika pasien-pasien yang memeriksakan diagemi ke dokter-dokter SPGK, sebenarnya output yang diharapkan tetap sama sih dok, meal plan. Meskipun memang meal plan-nya itu tuh masih berdasarkan dari hasil si pemeriksaan diagemi ini, belum memang yang sedetail di Genme Life. Jadi sebenarnya memang alangkah lebih baik apabila ada pasien itu memang diperiksakan keduanya. Jadi ketahuan dari sisi resiko diabetesnya apakah memang si pasien tersebut dia itu low, moderate, atau high. Sehingga nanti ketika output yang diharapkan seperti perubahan gaya hidup, pola makannya, itu benar-benar sudah disesuaikan dengan resiko penyakit yang dia punya saat ini dan juga genetiknya. Seperti itu sih dok. Kira-kira dari Bapak Ibu dokter yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dok? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya dok ya. Jadi mungkin izin sebelum mengakhiri training, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan dari Kak Isna? Hmm, Dari saya udah agak thank you. Oke, baik mungkin izin menginfokan sedikit dok. Jadi memang khusus di hari ini, kebetulan memang karena kita juga
khusus untuk ada sesi interpretasi dengan dokter sekalian. Dan jika memang dokter-dokter ingin memeriksakan untuk dokter sendiri maupun untuk keluarganya dokter, saat ini kita sedang menawarkan harga khusus dok untuk pemeriksaan ini sendiri. Untuk diageni itu dari harga normalnya itu di 4 juta. Untuk khusus untuk dokter-dokter yang mengikuti training di hari ini itu kita berikan harga khusus di harga 2,8. Dan untuk apabila dibanding dengan Genmi Life itu harganya yang normalnya 8,9 jadi sekitar di 5,9 dok. Jadi bisa save sekitar 4 juta. Nah, untuk Bapak Ibu dokter juga yang memang sebelumnya sudah pernah cek Genmi Life tapi pengen tahu nih sebenarnya resiko diabetesnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya tinggal upgrade ya dok ya. Jadi tidak perlu pengambilan sampel ulang. Tapi ini khusus untuk dokter-dokter yang pengambilan sampel dari Tahun tahun 2025. 2025. Seperti itu dok. Baik. Kalau sudah tidak ada lagi dok yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya dok untuk training interpretasi kita pada siang hari ini. Mungkin nanti jika Bapak Ibu dokter ketika pada praktiknya mungkin banyak hal yang ditemukan yang mungkin pengen ditanyakan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan ke dokter Rebecca maupun kepada tim sales kita yang mengcover area dokter masing-masing ya dok. Mungkin itu saja dari saya di siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dokter. Selamat sore Bapak Ibu dokter. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dok. Iya, selamat sore. Have a nice day, Dok. Thank you so much. Makasih. Ya, terima Terima kasih kasih dok. banyak.